Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Kurniawan, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan dan website yang telah kami buat. Sebelum izinkan kami memperkenalkan Uyun dengan NIM 251214093. Perkenalkan, saya Devianti Cantika Fitri, NIM 2005121409. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Azizah dengan NIM 200512140773. Perkenalkan, nama saya Siti Mamuda Petriana dengan NIM 200512140777. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang dari dibuatnya website Securi ini yaitu teknologi dan sumber informasi di seluruh dunia ini telah berkembang, di mana saat ini media sosial menjadi suatu hal yang sangat digemari oleh banyak orang, baik masyarakat biasa ataupun pelaku bisnis. Berbagai informasi bisa didapatkan di mana saja dan mendapatkannya dengan mudah, cepat, dan dapat digunakan. Begitu banyak pengguna internet untuk mendapatkan informasi atau juga ilmu dari platform-platform yang berbasiskan internet, dan pengaksesan yang dapat dilakukan dengan mudah dan juga fleksibel selama adanya internet, membuat semakin banyak orang untuk tidak ingin terbatasi oleh waktu. Karena hal-hal tersebut banyak orang memanfaatkannya menjadi sumber informasi atau sumber ilmu untuk lebih mengembangkan diri baik dari hobi atau perluasan ilmu keahlian, di mana ilmu-ilmu dari berbagai bidang tersediakan di berbagai macam platform yang ada. Salah satunya adalah website. Pandemi merupakan salah satu alasan yang menjadikan teknologi menjadi pesat dalam perkembangannya. Selama pandemi yang membuat semua orang harus melakukan semua aktivitas di dalam, terkadang membuat suasana yang bosan untuk sebagian besar orang, dan dengan itu banyak yang memanfaatkan platform-platform berbasiskan internet untuk mengembangkan hobi atau keahlian. Contohnya dalam konteks membuat masakan atau minuman. Website yang dibuat kali ini merupakan platform yang menjadi sumber informasi bagi semua orang yang ingin membuat minuman dan masakan, terkhususkan pada kopi dan bakery sendiri atau meningkatkan keahlian dengan melakukan percobaan di rumah sendiri. Website Securi merupakan website yang dibuat sebagai media informasi untuk memudahkan pengaksesan informasi sebagai resep pembuatan kopi dan juga bakery ala kafe. Sistem informasi yang akan dibangun bertujuan untuk memudahkan penikmat kopi dan bakery dalam menentukan kopi dan bakery sesuai seleranya tanpa harus datang langsung ke kafe untuk membeli. Dapat rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perancangan yang dibuat agar menunjang minat pengguna yang menggunakan website Securi. Yang kedua, bagaimana meningkatkan layanan informasi website Securi agar memudahkan pengguna untuk mendapatkan resep membuat kopi dan bakery sesuai seleranya. Selanjutnya, batasan masalah. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka batasan masalah yang dilampirkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi ini berbasis website. Yang kedua, sistem informasi ini hanya menyediakan resep kopi dan bakery saja. Yang ketiga, input dapat dilakukan oleh pengguna untuk request resep baru yang tidak terdapat pada website Securi. Selanjutnya, analisis, yaitu bagian skema cara kerja sistem dan user. Dapat dilihat pada gambar 1.1. Ke bawah. Lanjut ke bawah. Menurut gambar di atas, pada saat user membuka website, sistem akan menampilkan tampilan awal pada website. Selanjutnya, jika user langsung menggunakan fitur chat, maka jika resep yang dicari oleh user ada pada website, secara otomatis sistem akan langsung menampilkan resep yang dicari.
Tetapi jika resep yang dicari website, maka akan dialihkan pada tampilan pemilihan menu kopi atau bakery. Selanjutnya, user akan memilih menu yang sesuai dengan resep menu yang diinginkan. Lalu, sistem akan menampilkan submenu yang sesuai dengan menu yang dipilih oleh user. Selanjutnya, user akan memilih resep yang sesuai dengan keinginan dari berbagai pilihan submenu. Lalu, sistem akan menampilkan bahan-bahan yang akan digunakan dan cara membuatnya pada halaman resep yang dipilih oleh user. Selanjutnya, use case diagram user. Use case diagram mempresentasikan interaksi yang terjadi antara user dengan proses atau sistem yang dibuat dalam aplikasi atau web pencarian resep kopi dan bakery. Dapat dilihat pada gambar 2. Gambar use case diagram dari website pencarian resep kopi dan bakery. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 3 use case yang mempresentasikan setiap proses dari sistem user. Ketiga use case tersebut adalah melihat daftar resep kopi dan bakery, mencari resep kopi dan bakery, dan memberi request resep kopi dan bakery. Use case melihat, mencari resep kopi dan bakery, dan memberi request merupakan use case untuk penggunaan website resep kopi dan bakery. Selanjutnya, data flow diagram digunakan untuk menggambarkan aliran suatu sistem. Aliran data pada sistem ini diharapkan dapat tepat sasaran dan berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, diagram konteks. Diagram konteks merupakan diagram aliran yang menggambarkan sistem secara umum. Diagram konteks dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada DFD level 0 terdapat 2 pengguna, yaitu user dan sistem ditambah 1 proses pencarian resep kopi dan bakery berdasarkan bahan yang dimiliki, yaitu website Cori. Untuk proses yang terjadi pada user, yakni mengkonfirmasi request resep yang dimaksudkan oleh user. Untuk proses yang terjadi pada user, yakni menulis resep yang dicari, lalu website akan menampilkan daftar resep. Setelah itu, jika user ingin request resep, maka user bisa menuliskan request resep. Selanjutnya, DFD level 1. Sistem digambarkan secara detail dibandingkan sebelumnya. Dapat dilihat di bawah ini. Pada gambar 1.4. Pada DFD level 1 terdapat 1 proses, yaitu request resep. Di sini user akan menuliskan request resep. Lalu website akan menampilkan request resep berhasil dikirimkan. Untuk sistem, di sini sistem akan mengkonfirmasi request resep yang telah dikirimkan oleh user. Lalu sistem akan memasukkan data ke dalam website. Setelah itu, data request akan masuk ke tabel request resep. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Devianti Fitri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang daftar fitur. Yang pertama adalah penjelasan tampilan frame website dari Cori. Yang pertama adalah tampilan home. Berikut ini adalah tampilan home. Tampilan home adalah tampilan utama pada website Cori. Bagian paling atas atau header terdapat logo Cori dan navbar home. Lalu resep, cabins, dan juga about us. Di bawahnya terdapat fitur search, di mana pengakses dapat melakukan pencarian terhadap resep kopi dan bakery yang diinginkan. Saat di-scroll ke bawah, terdapat contoh deskripsi singkat dari salah satu kopi dan bakery. Lalu ke bawahnya lagi akan ada fitur untuk pengakses dapat melakukan request tentang resep kopi dan bakery ataupun biji kopi. Di sini caranya user tinggal memasukkan email, lalu nomor telepon, dan request resep yang diinginkan. Setelah itu klik submit. Yang kedua adalah tampilan menu resep. Dalam menu resep terdapat
dua pilihan yaitu resep kopi dan bakery. Jika user ingin mencari resep kopi, maka user bisa mengklik tombol Open Now di bawah gambar kopi. Dan jika user tertarik dengan resep bakery atau sedang mencari resep bakery, user bisa mengklik Open Now yang berada di bawah gambar bakery. Setelah mengklik tombol resep kopi yang di atas Open Now, maka tampilan akan muncul seperti ini. Pada menu daftar resep kopi terdapat banyak pilihan resep kopi yang bisa user pilih sesuai keinginan user. Dan jika ingin kembali ke menu resep yang awal tadi, maka user bisa mengklik tulisan kecil back to resep pada bagian bawah. Setelah mengklik, maka user akan kembali pada menu resep yang awal. Selanjutnya adalah menu resep bakery. Pada bagian ini terdapat berbagai pilihan resep bakery yang bisa Anda gunakan atau Anda jadikan referensi. Sama dengan menu resep kopi tadi, pada bagian bawah terdapat tulisan back to resep untuk kembali kepada menu awal. Yang ketiga adalah menu K-Beans. Di sini juga terdapat referensi-referensi biji kopi yang bisa Anda gunakan untuk pengetahuan. Pada navbar ini juga menampilkan sama dengan frame kopi dan bakery. Akan tetapi dalam produk biji kopi dan isi frame setelah mengklik gambar atau namanya akan menampilkan deskripsi dari masing-masing biji kopi yang Anda pilih. Yang keempat adalah tampilan menu About Us. Pada navbar ini berisikan tentang website Sikori serta kegunaan dari website ini. Lalu untuk poin selanjutnya adalah produk layanan online. Layanan ini dibuat dengan sistem website desktop. Layanan ini dibuat dengan sistem website desktop. Lalu pada bagian keempat adalah daftar pengguna. Website Sikori ini termasuk atau digunakan sebagai sarana informasi dan termasuk website statis yang memiliki tampilan tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Biasanya untuk perubahannya sendiri hanya terletak pada desain halaman web saja. Terkait konten tidak mengalami perubahan yang besar. Perubahan juga akan terjadi jika terdapat user yang ingin menambahkan resep yang tidak ada pada website kami dengan melakukan atau mengisi kotak request yang ada pada halaman home. Selain itu, website Sikori ini juga termasuk website untuk umum, jadi pengguna tidak perlu login terlebih dahulu. Untuk sasaran penggunanya, kami menargetkan untuk semua kalangan yang ingin tahu resep kopi atau bakery sesuai selera mereka. Langsung ke bawah. Untuk bagian ini akan dijelaskan oleh Siti Aziza. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kode script dan program yang digunakan dalam membangun website, yaitu yang pertama ada folder app, di mana di dalam folder app terdapat folder HTTP dan ada folder controller di dalamnya. Di sini yaitu tempat kontrol yang dihubungkan di routes dengan file web.php untuk membantu routing halaman. Lalu yang kedua, selain HTTP juga ada models, yaitu tempat kelas untuk mengatur kolom database yang ada. Adapun file-filenya ada cbeans.php, kategori.php, post.php, dan user.php. Lalu ada pada database. Di dalam database terdapat migrations, folder migrations, yaitu tempat tabel-tabel yang dihubungkan ke dalam database SQL, di mana yang dibuat itu yaitu kategori tabel.php
POS, dan juga Cbeans. Lalu terdapat seeders, yaitu tempat untuk membuat dan menyimpan isi database secara manual dengan file database seeder.php. Lalu selanjutnya ada folder publik, di mana di dalamnya ada folder image atau IMG, yaitu tempat menyimpan file gambar yang dibutuhkan. Selain itu juga terdapat file style CSS untuk mengatur tampilan kata atau gaya. Lalu ada folder resource. Di dalam folder resource ada folder views, yaitu tempat pengaturan tampilan website, di mana kami membuat folder layout dengan di dalamnya file main.blade.php. Lalu membuat juga folder partials, yaitu dengan file navbar.blade.php. Lalu about, tentang about us, Cbeans, home, kategori, post, resep, dan tampilan C, yaitu tampilan dari Cbeans-nya. Lalu terdapat folder routes, yaitu tempat untuk memetakan route pada resource views untuk koneksi antar tampilan website. Di mana ini yang paling penting yaitu terdapat pada web.php. Lalu terdapat env, yaitu untuk mengatur database atau koneksi yang lain. Sekian dari saya kembalikan. Lalu untuk bagian ke-6 adalah daftar anggota dan pengerjaan yang dilakukan. Untuk anggota pertama yaitu saya sendiri, Devianti Cantika Fitri. Pekerjaan yang dilakukan adalah desain UI atau UX, desain aplikasi, dan menyusun laporan. Lalu anggota kedua yaitu Siti Nur Aziza. Pekerjaan yang dilakukan adalah membangun website dan menyusun laporan. Lalu anggota ketiga yaitu Siti Mahmuda Putriana, yaitu membangun website dan menyusun laporan. Anggota terakhir adalah Korutul Uyun, yaitu pekerjaan yang dilakukan adalah desain UI atau UX, desain aplikasi, dan menyusun laporan. Bagian terakhir adalah penutup. Demikian proposal mengenai pembuatan website yang kami buat. Atas perhatian dari Bapak Ari Kurniawan dan yang lainnya kami ucapkan terima kasih. Lalu untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang program akan dijelaskan oleh Siti Mahmuda dan Siti Nur Aziza. Pada source code program website ini terdapat banyak bagian yang dibuat untuk keperluan tampilan website. Beberapa dipisah seperti bagian main, yaitu terdapat title, judul, Sikori. Kemudian ada bagian include, di mana include ini untuk memasukkan bagian partial navbar. Kemudian ada kelas container fruit banner 4. Di dalamnya ada kontainer yield container, di mana itu nanti akan diisi oleh beberapa file seperti home, post, kategori, atau dan lainnya. Next, navbar. Untuk navbar ini berisi kelas logo dari website kami, yaitu Sikori. Kemudian ada navbar home, resep, Cbeans, dan about use yang terhubung melalui route. Next route. Route. Nah, untuk beberapa navbar tadi akan terhubung di route ini, yaitu pertama route home, kemudian route resep,
Bagian resep akan disambungkan ke post controller di bagian fungsi indeks post controller. Di public function index. Kemudian ada route JBeans untuk menunjukkan tampilan dari JBeans, dan terakhir ada route about use untuk menunjukkan tampilan about use. Next, ke home. Di file ini, yaitu untuk tampilan utama dari website kami. Dari mulai tampilan card banner itu untuk bagian atas, yaitu ada tulisan cari resepmu di sini, kemudian ada bagian input class from control, yaitu bagian untuk search resep yang akan dicari. Kemudian untuk beberapa contoh dari salah satu contoh resep, yaitu Aisukoi, akan tampil di bagian depan website home. Kemudian ada juga untuk resep bakery, yaitu French baguette. Dan terakhir untuk tampilan request resep. Di sini mau request resep. Kemudian untuk request resep, di sini dipergunakan untuk memasukkan email address, phone number, request resep, kemudian ada button submit untuk agar request tersebut masuk ke database website. Selanjutnya yaitu untuk resep. Pada tampilan resep yaitu yang pertama diawali dengan extend layouts main, di mana layouts main yaitu tadi untuk mengatur tampilan utamanya. Lalu terdapat section yaitu mengisi kontainer yang ada, yaitu di mana terdapat div class resep 1 untuk mengisi judul dengan nama resep dengan aturan yang seperti ini dengan style. Lalu terdapat for each dengan collection yaitu kategoris, di mana kategoris ini didapatkan dari web PHP yaitu tentang root-nya, di mana di sini di root get resep post controller class dengan function index.
Dimana jika dilihat dari post controllernya, yaitu pada indeks terdapat isi yaitu nama dan juga kategoris. Dimana kategoris ini yang akan dijadikan collection pada for each yang tadi. Lalu dapat dilihat bahwa kategoris ini mengambil seluruh isi yang ada pada tabel kategori. Untuk tabel kategori ini yaitu tentunya perlu dibuat terlebih dahulu, di mana tersimpan pada models ini, yaitu pada ini, pada kategori .php. Selain itu, ketika membuat models, akan otomatis terbuat untuk tabel database-nya, yaitu pada database, migrations, dan ini, create categories tabel .php, di mana diisinya terdapat nama, select icon, dan foto. Lalu selanjutnya, yaitu pada resep, setelah collection kategoris dijadikan dengan diwakili nama atau objek atau variabel dengan nama kategori, yaitu terdapat card title, yaitu judul card, dengan mengambil dari collection kategori dengan tabel nama. Lalu untuk image, terdapat image, yaitu foto, dengan mengambil kategori foto. Lalu untuk card body, isi body yaitu mengisi kategori slug. Dan untuk card body yaitu isinya open now yang merupakan sebuah link untuk menuju resep kategori slug. Di mana kategori, di dalam kategori tampilannya yaitu masih sama, layouts dan container. Lalu pada kategori yaitu dalam kategori juga diambil dari root-nya, di mana root kategori ini berisikan nama yang mengambil dari kelas kategori dengan kolom nama, lalu icon, yaitu kategori icon, lalu post untuk mengambil kategori dari post seluruhnya. Jadi di dalam ini untuk awalnya terdapat icon dari kategori yang dipilih seperti coffee atau bakery, lalu namanya yaitu sesuai dengan klik yang open now tadi pada resep coffee atau bakery, lalu terdapat for each juga untuk isi yang post ini akan di collection dalam for each untuk menampilkan produk-produk yang berulang-ulang, di mana isinya yaitu terdapat image tentang coffee, image apa saja, coffee apa saja yang ada, lalu terdapat namanya juga. Jadi nama sama foto ini akan diringkas dalam sebuah card dengan cool 4 yang artinya dalam satu tampilan akan terdapat 3 kolom. Lalu pada post nama ini, nama dari kopi-kopi itu akan dapat diklik dengan tujuan yang seperti yang ada di dalam ini. Lalu selanjutnya untuk center, ini untuk membuat tampilan atau koneksi untuk kembali ke resep tadi. Lalu selanjutnya yaitu ada setelah kategori yaitu terdapat post, yaitu menampilkan kategori, post
menampilkan salah satu resep dari kopi yang dipilih atau bakteri yang dipilih, di mana diatur dalam boilerplate.php ini. Lalu selanjutnya ada cbeans, di mana di dalam cbeans yaitu masih sama, extents dan section, lalu terdapat judulnya yaitu judul cbeans dan dibarengi dengan gambar atau icon tentang cbeans. Lalu di dalam cbeans juga terdapat for each, di mana pada web.php ini ada cbeans, terdapat ini tampil, jadi ia mengambil kelas cbeans semuanya dengan isinya. Dari itu, dari tampil tersebut akan dikoleksi dan dijadikan nama sebagai item. Lalu untuk isinya yaitu masih sama dengan yang kategori tadi, yaitu menampilkan seluruh cbeans yang disediakan oleh Sikori, di mana terdapat foto, mengambil item, foto, lalu terdapat item nama. Lalu pada item nama ini juga dapat diklik untuk lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu cbeans item slug, di mana selanjutnya akan dipindahkan pada tampilan c.plate.php, mana pada kelas ini yaitu terdapat nama sesuai dengan apa yang ada pada web.php roots-nya, nama yaitu cbeans nama, lalu terdapat cbeans isi, yaitu isi dari pengetahuan tentang cbeans. Lalu ada cbeans fotonya juga, yaitu foto tentang cbeans yang ditampilkan. Lalu juga terdapat yang terakhir yaitu back to cbeans, artinya untuk kembali ke tampilan utama dari cbeans. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kembali oleh Siti Mahmudah Fitriana. Selanjutnya untuk bagian about use, about us. Di bagian ini menampilkan bagian tentang website kami, yaitu di bagian section container akan memasukkan isi di sini ke kontainer di halaman main tadi, main sebelumnya. Kemudian ada kelas display 2 yang bertuliskan about Sikori untuk bagian atas halaman. Selanjutnya di kelas container terdapat kolom, ada 2 kolom di sini. Yang pertama berisi IMG, yaitu gambar tentang bakery atau tentang roti. Kemudian berisi teks tersebut. Dan untuk kolom yang kedua, di H1 berisi teks tentang kopi dan bagian IMG untuk gambar kopi yang masuk pada folder IMG dan nama gambar yang akan dipanggil. Selanjutnya akan masuk ke tampilan website kami. Dan seperti inilah tampilan dari website kami untuk halaman utama sesuai dengan source code bila di-outputkan. Scroll ke bawah. Di sini ada 2 display gambar, yaitu Aisukoi dan juga French Baguette. Dan untuk bagian bawah yaitu request untuk pengguna ingin request resep apa, bisa memasukkan email address, phone number, request resep, kemudian disubmit dan akan masuk ke database kami.
Selanjutnya masuk ke more resep untuk mengetahui resep lainnya. More resep. Ke halaman resep. Di website kami menyediakan 2 pilihan resep, yaitu coffee dan bakery, yaitu roti. Open now. Bila diklik open now akan muncul beberapa resep yang sudah ada di website seperti aisukohi, kopi susu cinnamon, dan sebagainya. Kemudian scroll ke bawah back to resep. Seperti halnya di kopi, di bakery juga terdapat beberapa pilihan resep seperti yang tertera di layar. Kemudian masuk ke menu Beans. Di sini ada beberapa macam-macam biji kopi yang juga masuk ke dalam website kami. Salah satunya luwak. Klik luwak. Ini tampilan deskripsi dari apa itu biji kopi luwak. Ada deskripsinya. Kemudian untuk kembali ke menu awal. Dan terakhir ada halaman About Us. Yaitu tentang website kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami tentang project website kami. Kalau ada salah kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.